Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah lana futuhal arifin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Filistin ya rabbal alamin. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan hidayah istiqomah untuk bisa kembali hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis yang dipelajari di dalamnya tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari para ulama. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i, sebuah kitab yang membahas pembahasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah salat, dan yang kita sudah membahas tentang rukun-rukun salat, kemudian membahas juga tentang sunnah-sunnah salat, yang mana kita sudah sampaikan sunnah salat terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, yang kalau ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi, dan ada yang disebut dengan sunnah hayat, yang mana kalau ditinggalkan maka tidak perlu sujud sahwi. Maka di sini musannif rahimahullahu taala beliau membahas satu pembahasan yang mana sebenarnya pembahasan berikutnya, kalau kita sudah membahas tentang rukun, bahas tentang sunnah, maka cocok kalau misalkan setelahnya membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Akan tetapi di sini beliau sebelum membahas pembatal sholat, beliau membuat satu pasal, satu pembahasan tentang perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Karena di sini ada beberapa hal yang mana dari sisi perempuan itu berbeda tata caranya dari sisi laki-laki di dalam sholat. Dan itu ada 5 sisi yang nanti akan disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Maka insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang 2 pasal ini. Yang pertama nanti kita membahas tentang perbedaan antara sholat perempuan dan laki-laki. Kemudian insyaallah kita juga akan membahas tentang pembatal puasa jika waktunya mencukupi. Baik, maka di sini beliau mulai dengan pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru, fi umurin, dalam beberapa perkara, tukhalifu, yang menyelisihi fiha, di dalam perkara tersebut, al-mar'atu, perempuan, ar-rajula, terhadap laki-laki, fis salati, di dalam salatnya. Ini adalah judul daripada pasal ini, yaitu pasal pembahasan beberapa perkara yang mana perempuan di dalam salat itu berbeda dengan laki-laki di dalam beberapa hal ini. Yang perlu kita ketahui, secara hukum asal dalam masalah peribadatan, sejatinya perempuan sama seperti seperti laki-laki, tidak ada bedanya. Dan ini hukum asal, ya. Dan ini apa? Hukum asal. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innaman nisa'u syaqaiqur rijal, bahwasanya wanita itu adalah bagian daripada laki-laki. Sehingga pada dasarnya segala macam ibadah, ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan, tidak ada petunjuk daripada para penjelasan para ulama yang membedakan, maka sejatinya tidak ada beda. Sejatinya tidak ada beda. Misalkan puasa, maka yang menjadi pembatal puasa bagi laki-laki juga hukum asalnya berlaku
bagi perempuan. Ya, zakat juga demikian, haji juga demikian. Ya. Demikian juga sholat. Demikian juga sholat. Akan tetapi ada beberapa sisi, ada beberapa titik yang mana di situ para ulama menjelaskan perempuan berbeda dengan laki-laki di beberapa titik tersebut. Maka di sini beliau mulai menyebutkan. Qala wa dzakara al-musannifu, dan penulis kitab yaitu Imam Abu Syuja menyebutkan dzalika, hal tersebut, perbedaan ini, fi qaulihi, dalam ucapannya. Beliau mengatakan qala wal mar'atu tukhalifu rajula, dan perempuan menyelisihi laki-laki fi khamsati asya'a, di dalam 5 hal. Di dalam 5 hal maksudnya di dalam sholat. Maka ada 5 titik perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Di dalam sholat. 5 titik itu beliau sebutkan satu persatu. Beliau mengatakan qala farrajulu, maka laki-laki ini yang pertama. Farrajulu yujafi ay yarfa'u. Maka yang pertama, laki-laki merenggangkan atau mengangkat mirfaqaihi, kedua sikunya, anjanbaihi, dari sisi tubuhnya. Wa yaqillu ay yarfa'u, dan juga mengangkat batnahu, perutnya, anfakhidaihi, dari pahanya, firruqoi, dalam rukuk. Ini titik perbedaan yang pertama. Jadi di sini beliau menyebutkan, jadi kalau seandainya langsung disebutkan laki-laki begini, perempuan begini, laki-laki begini, perempuan begini, itu lebih enak. Tapi beliau di sini membahas titik laki-laki dulu, kemudian baru perempuan. Ya, maka di sini kita sebutkan saja di awal, nanti tinggal kita baca ibarat atau apa yang disampaikan oleh musannif. Titik perbedaan yang pertama adalah dalam posisi ruku. Dalam posisi ruku. Dalam posisi ruku, maka seorang laki-laki yang dianjurkan adalah dia menjauhkan sikunya daripada perutnya. Jadi tidak terlalu mepet gitu, tapi agak direnggangkan. Ya, agak direnggangkan. Ini di dalam apa? Di dalam ruku. Ya. Itu titik perbedaan yang pertama. Adapun wanita ketika ruku maka hendaknya agak didekatkan tangannya kepada tubuhnya. Jadi tidak terlalu dibuka sini. Ya, jadi agak ditutup. Ya, agak ditutup. Baik. Ini yang pertama. Adapun dalilnya nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua, wassujudi, dalam sujud. Titik perbedaan yang kedua, dalam sujud, maka laki-laki ini, ya, maka laki-laki menjauhkan perutnya dari paha. Jadi tidak terlalu menempelkan, ya, perutnya ke arah paha. Jadi agak dijauhkan. Demikian juga apa? Tangannya diangkat. Ya, tangannya diangkat dan dilebarkan. Tangannya diangkat dan dilebarkan. Berbeda halnya dengan perempuan. Maka para ulama mengatakan kalau perempuan maka dianjurkan ketika sujud, ya, tadummu ba'dha lahmiha ila ba'din. Jadi mendekatkan anggota tubuh kepada anggota tubuh yang lainnya. Jadi ketika sujud, perempuan tidak dianjurkan untuk merenggangkan seperti ini. Akan tapi apa? Agak didekatkan ke tubuhnya. Ya. Dan tentu saja kalau untuk menempelkan siku ke tempat sujud atau ke tempat sholat, maka ini tidak, ya. Jadi sikunya tetap ngambang, akan tetapi apa? Lebih dekat ke arah tubuh. Itu untuk apa? Wanita. Ya. Dan juga tidak terlalu membuka bagian perutnya, tapi agak agak didekatkan ke arah pahanya. Baik. Apa yang melandasi perbedaan di dua sisi ini? Yang melandasi diantaranya, ya, adalah sebuah hadis, ya, adalah sebuah hadis. Tapi ini sebenarnya bukan landasan utama, kan, tetapi kita sebutkan. Ada hadis dari seorang tabi'in, Yazid ibn Habib, rahimahullah ta'ala. Hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu tabi'in loncat langsung sahabat. Itu mursal. Dan hadisnya hadis dhaif. Tapi kok bisa jadi dalil? Nanti kita jelaskan ada sisi yang menguatkan kenapa hadis dhaif ini menjadi dalil. Karena tidak semua hadis dhaif itu dibiarkan, tidak diamalkan begitu saja. Ada faktor-faktor yang membuat hadis dhaif diamalkan karena ada sisi yang menguatkan hadis tersebut. Maka hadisnya, ya, Nabi SAW pernah melewati 2 orang wanita yang mereka sholat.
mereka sholat dengan membuka tubuhnya ketika sujud, ya, membuka tangannya ketika sujud. Maka Nabi SAW mengatakan, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard. Jika kalian sujud, maka dekatkan sebagian tubuh kepada tanah. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Karena karena perempuan dalam hal itu bukanlah seperti laki-laki. Ya, dalam artian mendekatkan bagian tubuh ke bagian yang lainnya dan tidak terlalu menjauh dari tanah, dari tempat sholatnya. Ya, karena wanita secara tabiatnya hendaknya menutup bagian tubuhnya. Para mengatakan hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Akan tetapi hadis dhaif ini bisa diamalkan karena dikuatkan apa? Dikuatkan fatwa dari banyak sahabat. Di antara fatwa para sahabat adalah fatwanya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Di mana beliau mengatakan idza sajatil mar'atu faltadumma fakhidaiha. Jika perempuan sujud, maka hendaknya didekatkan dua pahanya. Ya. Didekatkan dua pahanya. Maksudnya hendaknya bagian tubuhnya didekatkan, tidak terlalu dijauhkan. Ya. Juga fatwa sahabat Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya beliau ditanya tentang sholatnya perempuan. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan tajtami'. Ya. Wa tahtafir. Ya, wanita itu kalau sholat hendaknya dia menyatukan tubuhnya. Ini kiasan. Maksudnya menyatukan tubuhnya jangan terlalu dibuka-buka gitu. Ya, dan hendaknya Dan hendaknya dia dekatkan ke arah tempat alas sholatnya. Ya, jadi tidak terlalu dijauhkan dari dari tanah. Ini fatwa dua sahabat Ali dan juga sahabat Ibnu Abbas. Ya. Juga fatwa sebagian tabi'in. Di antaranya Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala beliau mengatakan idza sajatil mar'ah faltadumma fakhidhaiha wal tadha' batnaha 'alaiha. Ya. Jika perempuan sujud maka hendaknya Hendaknya menyatukan dua pahanya dan meletakkan perutnya di atas paha. Dalam artian jangan terlalu dijauhkan perut dari paha. Ya. Termasuk juga fatwanya dari Mujahid. Mujahid. Kita tahu kalau Ibrahim An-Nakhai ini muridnya sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, muridnya Ibnu Mas'ud. Kalau Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan kana yakrahu, atau dari Mujahid annahu kana yakrahu an yad'a ar-rajulu batnahu ala fakhidhihi idza sajada kama tad'ul mar'ah. Mujahid membenci apabila ada seorang laki-laki yang sujud kemudian dia meletakkan perutnya di atas pahanya. Dalam artian mendekatkan, tidak terlalu membuka. Seperti halnya perempuan. Nah, beliau karena mengatakan karena berpendapat sebenarnya itu seperti perempuan. Kalau mendekatkan paha ke perut itu seperti perempuan. Laki-laki tidak. Ya, sujudnya ya jauh dari dari tempat sholatnya. Demikian juga fatwa dari Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-mar'atu tatammu fis sujud. Perempuan itu mendekatkan bagian tubuhnya di dalam sujud. Dan banyak ya, ada beberapa fatwa dari para tabi'in dan seterusnya. Maka hal ini menguatkan hadis yang dhaif tadi, sehingga meskipun dia hadisnya dhaif bisa diamalkan karena dikuatkan ada fatwa dari para sahabat dan juga para tabi'in. Ala kulli hal, nas yang ada itu berbicara kebanyakan dalam masalah sujud. Kenapa rukuk kok juga sama? Maka para fuqaha menyampaikan karena di sini inti yang ingin disampaikan adalah wanita itu jangan terlalu membuka bagian tubuhnya. Wanita jangan terlalu membuka bagian tubuhnya. Maka sebagaimana sujud juga dilarang wanita membuka bagian tubuhnya, demikian juga rukuk. Hendaknya tidak membuka bagian tubuhnya. Dalam artian ya, tangannya tidak terlalu dibuka lebar. Jadi kalau sujud ada nas, kalau rukuk dikiaskan kepada sujud. Baik. Ini dua titik perbedaan. Kemudian perbedaan yang ketiga, qala wa yajharu fi maudhi'il jahri. Dan laki-laki mengeraskan suara fi maudhi'il jahri pada
posisi-posisi mengeraskan suara. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'ihi, dan telah berlalu penjelasan di mana tempatnya mengeraskan suara, yaitu 2 rakaat subuh, kemudian 2 rakaat pada saat maghrib, 2 rakaat pada saat isya. Ini adalah tempat-tempat disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Nah, ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Adapun perempuan, hukum asalnya juga disunahkan. Kalau laki-laki mutlak disunahkan kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun tetap mengeraskan. Tapi kalau perempuan, hukum asalnya dikeraskan, namun, jika dikhawatirkan ada laki-laki ajnabi yang mendengarkan, maka dia melirihkan, meskipun itu harusnya mengeraskan. Ya, meskipun itu harusnya mengeraskan. Ya. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha. Kenapa? Karena hendaknya wanita tidak terlalu mengeluarkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau yang ajnabi. Ya. Dia mengeluarkan suara apabila memang hal tersebut dibutuhkan saja. Ya. Termasuk dalam sholat ini, maka para ulama mengatakan kalau dikhawatirkan ada laki-laki, ya mungkin di tempat yang agak umum, kemudian ada laki-laki di situ yang ajnabi, maka hendaknya dilirihkan, tidak masalah. Bahkan yang dianjurkan dilirihkan. Ini titik perbedaan yang ketiga. Jadi wanita melirihkan bacaan sholat apabila dikhawatirkan ada laki-laki yang mendengarkan, ya, dan laki-laki itu ajnabi. Titik perbedaan yang ketiga. Qala yang keempat, ya, wa idza nabahu ay asabahu, dan apabila menimpanya atau terjadi sesuatu pada dirinya, pada laki-laki tersebut di dalam salatnya, syai'un, sesuatu hal, fi sholati, dalam salatnya, sabbaha, maka dia bertasbih. Fayaqulu, sehingga dia mengatakan subhanallah. Ya, dia mengatakan subhanallah. Yang keempat, perbedaan keempat, laki-laki ketika terjadi sesuatu dalam sholatnya, ya, ingin memberikan isyarat, atau ya ada satu hal yang diperlukan lah, memberikan isyarat misalkan, ya, karena ini memang kebanyakan untuk litanbih, untuk memberikan isyarat. Entah isyaratnya itu kepada imam atau kepada orang lain, ya, atau kepada orang lain. Ya, misalkan Ya, misalkan ada orang yang mau masuk ke dalam rumahnya sedangkan dia sedang sholat di situ. Nah, ini juga termasuk memberikan isyarat. Isyarat. Maka laki-laki ketika melakukan hal ada sesuatu hal yang ingin dia memberikan isyarat itu, maka dianjurkan untuk bertasbih. Ya, because the dzikri faqat, dengan maksud ya zikir, ya. Au ma'al i'lami, atau dengan maksud mengucap itu maksudnya zikir dan juga untuk memberitahu. Ya, misalkan sambil memberitahu imam. Au atlaqa, atau dia memutlakkan, dalam artian ya sudah mengucap subhanallah, lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya. Atau al-i'lama faqat, atau dia hanya niatnya untuk memberitahu saja, batalat, maka batal salatnya. Ya, ini perincian yang disampaikan oleh para fuqaha. Taib. Ala kulli hal, ya. Kalau laki-laki ingin memberitahu dalam sholatnya atau memberikan isyarat, dianjurkan untuk tasbih. Adapun wanita berbeda. Wanita tidak bertasbih, tidak mengeluarkan suara. Wanita adalah tasfiq atau tasfih. Ada 2 bahasa. Bisa tasfiq dengan qaf, ada tasfih, ya, tasfih dengan ha. Ini maknanya sama, yaitu menepuk. Ya, menepuk tangannya. Ya. Maka ini perbedaan yang keempat. Sebagaimana dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ma li ra'aitukum aktsartumut tasfiq." Aku melihat kenapa kalian itu banyak bertepuk ketika sholat. Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Siapa yang terjadi sesuatu di dalam sholatnya, silakan dia bertasbih. Ya. Fa innahu idza sabbaha, bahwasanya ketika dia bertasbih, ultufita ilaihi, ya, maka orang akan, atau imam mungkin akan noleh. Karena kejadiannya adalah para makmum itu ingin memberikan isyarat kepada Abu Bakar yang ketika itu ngimami salat, bahwasanya Nabi datang.
Maka orang memberikan isyaratnya dengan tepuk. Ya, dengan tepuk. Nah, akhirnya Abu Bakar menoleh dan tahu Nabi SAW datang, kemudian Nabi menggantikan sholatnya atau imamahnya Abu Bakar. Ya. Akan tetapi setelah sholat Nabi memberitahu, kalau mau memberitahu imam jangan dengan apa? Dengan tepuk. Karena Nabi mengatakan wa innamat tasfihu lin nisa. Ya. Karena menepuk itu adalah isyarat bagi wanita. Ya, laki-laki apa? Dengan bertasbih. Ya. Baik. Dan tadi beliau mengatakan ketika bertasbih subhanallah ya, maka apa yang diniatkan? Maka ya diniatkan zikir atau diniatkan zikir ya bersama dengan memberitahu gitu. Dengan apa? Memberitahu. Tapi kalau misalkan diniatkan memberitahu saja ya, memberitahu saja, maka para fuqaha menyampaikan dikhawatirkan bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena di situ ada sisi kalam ajnabi atau ada sisi berbicara kepada orang lain. Ada sisi berbicara dalam orang lain yang nanti kita akan bahas juga termasuk membatal sholat adalah ketika di dalam sholat dia berbicara dengan orang lain. Iya, berbicara dengan orang lain. Baik. Kemudian yang kelima, titik perbedaan yang kelima adalah aurat dalam sholat. Maka beliau mengatakan wa auratur rajuli, dan aurat laki-laki ma baina surratihi wa rukbatihi adalah apa yang ada di antara pusar dan juga lututnya. Ya. Titik perbedaan yang kelima yang terakhir adalah tentang masalah aurat. Auratnya laki-laki dan perempuan di dalam sholat berbeda, tidak bisa disamakan. Beliau mengatakan adapun aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai lutut. Ya, dan ini kita sampaikan bukan berarti ya dengan bebas laki-laki boleh sholat dengan telanjang dada misalkan, tidak, bukan itu maksud para fuqaha membahas ya, memperinci masalah ini. Tapi apabila terbuka bagian tubuhnya, apakah itu nanti membatalkan sholat atau tidak? Karena nanti kita akan bahas dalam membatalkan sholat inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Taib. Kalau ketika sholat yang terbuka adalah punggungnya, terus dia tidak tutup, apakah batal sholatnya? Ya tidak. Karena punggung bukan aurat. Jadi pembahasannya di situ. Taib. Ala kulli hal, auratnya laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Ya, sampai lutut. Ya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdurrahman ibni Jarhad. Kana Jarhad hadza min ashabis suffah. Ya, dan Jarhad ini termasuk ashabus suffah, orang yang tinggal di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalasa Rasulullah SAW indana wa fakhidhi munkashifah. Suatu ketika Nabi duduk bersama kami dan pahaku ini terbuka. Terlihat pahanya. Karena ashabus suffah mereka ya orang-orang yang miskin ya. Bahkan pakaian pun sulit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ama alimta annal fakhidha aurah. Tidakkah kau tahu bahwasanya paha itu apa? Aurat. Maka para ulama menyampaikan ya, maka paha kemudian ke atas sampai pusar ini masuk aurat laki-laki. Ya. Amma huma falaisa minal aurah. Adapun lututnya sendiri atau pusarnya sendiri maka tidak termasuk aurat. Wala ma fauqahuma, dan juga tidak pula yang ada di atas pusar atau di bawah lutut. Jadi yang aurat itu adalah yang di atasnya lutut pas dan di bawahnya pusar pas. Ya. Alasannya apa? Alasannya adalah hadis yang marfu. Nabi SAW menyampaikan ya, hadis ini diriwayatkan Tabrani dalam Al-Awsat, Imam Hakim dalam Mustadraknya. Nabi menyampaikan ma baina surrati ila rukbati aurah. Apa yang ada di antara pusar dan lutut maka di aurat. Maka di antara berarti bagian yang ada di bagian pusar dan lututnya tidak termasuk karena berada di antara mabaina gitu. Maka surah dan rukbahnya tidak termasuk aurat. Akan tetapi para ulama mengatakan wajib menutup sebagian dari lutut dan sebagian dari pusar. Kenapa? Karena orang akan kesulitan pas di batas antara lutut dan bukan lutut. Dan lutut dan atasnya itu sulit. Ya, gimana kita mau pakai penggaris kemudian ini? Nggak bisa. Maka apa? Wajib juga menutup sebagian apa? Lutut. Bukan karena lutut sendiri aurat, bukan. Tapi
termasuk dalam kaidah fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang mana hal wajib itu tidak bisa terlaksanakan, tidak bisa terwujudkan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Maka tadi kita akan kesulitan untuk benar-benar berada di batas antara lutut dengan yang paha. Maka mau tidak mau harus ada sebagian dari lutut yang tertutupi. Oleh karenanya tetap wajib. Tapi hal itu auratnya laki-laki. Adapun aurat perempuan, ya nanti disampaikan oleh musannif. Ya, adapun aurat perempuan maka seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dalam sholat. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kalau dalam sholat wanita terlihat rambutnya atau terlihat lengan tangannya ketika sholat, kemudian dia tidak menutup ketika itu juga bisa membatalkan sholatnya. Karena inkisyaful aurah, terbukanya aurat termasuk membatal sholat. Ya. Baik, sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Nur ayat 31, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang terakhir ini bagian terakhir, dan janganlah wanita itu membuka perhiasan mereka kecuali yang biasa untuk terlihat. Maka Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau mengatakan wala yubdina zinatahunna, maksud dari membuka perhiasannya az-zinatul khafifah, ya, allati lam yubih aw lam yubah lahunna kashfuha fis shalah. Maksudnya adalah perhiasan, ya, yang tidak boleh terbuka di dalam salat, walil ajanib, dan juga tidak boleh terbuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, wa huwa ma'adal wajhi wal kaffain, yaitu yang selain wajah dan telapak tangan. Ya. Baik. Maka ini perbedaannya. Jadi untuk aurat laki-laki antara pusaran lutut, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ini 5 titik perbedaan yang membedakan antara sholatnya perempuan dengan laki-laki. Di selain 5 titik ini, maka sama saja. Bacaannya sama, rukunnya sama, pembatalnya sama, dan seterusnya. Kemudian di sini beliau menjelaskan titik perbedaan dari si perempuan. Maka beliau menjelaskan, ya sebenarnya kita sudah jelaskan tadi di awal, tapi tidak masalah, kita baca saja. Wal mar'atu, dan wanita tukhalifu rajula, menyelisih laki-laki fil khamsatil madhkurati, di 5 hal tadi yang sudah kita sebutkan. Dari mana? Ya, yang pertama yang tadi, fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din. Maka yang pertama wanita itu harus mengumpulkan atau mendekatkan bagian tubuhnya kepada bagian tubuh yang lain yang tadi. Faltasiqqa au faltasiq batnaha bi fakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Maka hendaknya mendekatkan perut ke arah pahanya dalam rukuk dan sujud. Ya, ini yang perbedaan titik yang pertama tadi. Kemudian titik yang kedua, wa takhfidhu sautaha, dan wanita juga merendahkan, melirihkan suaranya in sallat bi hadratir rijalil ajanib, ketika dia salat dan ada laki-laki yang bukan mahram. Ini titik yang kedua tadi. Fa in sallat munfaridatan anhum jahrat. Tapi kalau dia salat sendiri dalam artian tidak ada laki-laki, dia tetap disunahkan untuk mengeraskan. Yang ketiga tadi, wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Apabila terjadi suatu dalam salatnya maka dia menepuk. Nah, menepuk ini bagaimana caranya? Beliau mengatakan bi darbi batnil yamini ala dhahri shimal, ya. Dengan memukulkan telapak tangan kanan ke atas punggung telapak tangan kiri. Jadi ketika salat, ya, seperti ini, maka ditepuk seperti ini, ya. Dan beliau mengatakan, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Falau darabat batnan bi batnin. Ya, beliau mengatakan, kalau seandainya menepuk bagian telapak tangan yang dalam dengan telapak tangan satunya, seperti ini. Ya. Maka sebenarnya ini dimakruhkan dalam salat, ya. Dimakruhkan dalam salat. Tapi kata beliau, kalau ada yang menepuk seperti ini, because dilaibi, dan maksudnya dia itu hanya bermain-main. Bermain-main. Maka beliau mengatakan walau qalilan, meskipun sedikit, ma'a
ilmi tahrim, dan dia tahu keharamannya, ya, pelarangannya, batalat sholatuha, maka batal salatnya. Bisa membatalkan kalau apa niatnya guyonan. Ya. Bukan karena nepuknya, tapi karena niat apa? Guyonan dalam salat, maka tidak boleh. Tapi ala kulli hal, wal khunsa kal mar'ati, dan khunsa, ya, orang yang memiliki kelamin ganda itu hukumnya sama dengan perempuan. Kita sudah pernah bahas sedikit masalah khunsa. Ala kulli hal, tata cara menepuk, ya, bagi wanita adalah dengan memukulkan telapak tangan bagian dalam ke atas punggung telapak tangan satunya. Ya. Bisa yang kanan di atas yang kiri seperti ini, atau mungkin dibalik, yang kiri di atas yang kanan juga boleh. Yang penting apa? Tidak seperti tepuk tangan. Maka ini apa? Ini dimakruhkan, ya, dibenci. Ya. Baik. Ini yang titik perbedaan yang ketiga, ya. Ya. Atau yang keempat. Baik. Kemudian tentang masalah aurat, beliau mengatakan wa jami'u badanil mar'ati al-hurrati auratun, dan seluruh bagian tubuh wanita merdeka adalah aurat. Illa wajha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini tadi, ini titik bagian yang terakhir, yaitu apa? Kalau aurat perempuan di dalam sholat, maka seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Wa hadhihi auratuha fi shalah, dan ini adalah auratnya di dalam sholat. Amma kharijas shalah au amma kharijus shalah fa auratuha jami'ul badani. Adapun di luar sholat, maka aurat dirinya adalah seluruh badannya, hatta wajah dan telapak tangan. Itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Iya. Itu di luar apa? Di luar sholat. Adapun di dalam sholat, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Iya. Adapun kalau di luar sholat, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, tidak terkecuali, dengan catatan, ya, di sisi laki-laki yang ajnabi, ya, orang yang ajnabi, yang non mahram, dan dikhawatirkan orang tersebut melihat kepada dirinya. Dikhawatirkan orang tersebut melihat kepada dirinya. Taib. Meskipun ini ada perbedaan, ya, di antara para ulama, apakah wajah juga termasuk aurat dalam di luar sholat atau tidak, ya. Kan tapi yang utama dalam mazhab Syafi'i, dia tetap aurat. Meskipun sebagian ulama memandang tidaklah aurat. Wallahu taala alam. Wal amatu karrajuli, adapun budak perempuan seperti laki-laki. Fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Maka auratnya budak perempuan, ya, di dalam salatnya adalah apa yang ada di antara pusar dan lutut. Ya. Budak perempuan. Baik. Kenapa kok budak perempuan ini sama dengan laki-laki auratnya di dalam sholat? Ya, karena ada sisi kesamaan aurat. Karena para fuqaha bersepakat, kepala ini bukan aurat bagi laki-laki dan bukan aurat bagi perempuan yang budak di dalam sholat. Dalam artian kalau budak sholat tanpa memakai penutup kepala, itu sah sholatnya. Budak perempuan, ya. Dan itu kesepakatan para fuqaha. Pun kita tidak bisa membayangkan sekarang karena kita sudah jauh dari dari dunia perbudakan. Zaman itu sudah sangat-sangat jauh gitu. Ya, mungkin gimana kok perempuan sholat seperti itu? Enggak, itu zaman dulu memang benar-benar beda, karena di satu sisi budak itu dipandang sebagai barang, bukan manusia. Ya, kita nggak bisa membayangkan sudah, karena sudah nggak ada kasusnya di hadapan kita. Ya, ala kulli hal, ya, itu apa yang disampaikan oleh para fuqaha. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya adalah tentang pembatal sholat. Ya. Dan ini sesuai sekali apa yang disampaikan oleh musannif, karena ketika sudah membahas rukun, membahas sunnah-sunnahnya, maka tentu seorang ingin mengetahui apa yang membatalkan sholat. Yang dikhawatirkan sholatnya bisa batal ketika hal tersebut terjadi di dalam sholat. Maka beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru fi adadi mubtilatis sholati, di dalam sejumlah pembatal sholat. Ya, pembahasan beberapa pembatal sholat. Beliau mengatakan qala walladhi yabtulu yabtulu bihi sholatu, dan hal-hal yang bisa menjadi batal dengannya sholat seseorang,
ahada asyara syai'an, ada 11. Ada 11 hal yang bisa menjadi pembatal sholat seseorang. Yang pertama, beliau mengatakan, yang pertama adalah al-kalamul amdu as-salihu li khitabil adamiyin. Pembatal yang pertama adalah perkataan yang disengaja, yang diarahkan kepada manusia. Perkataan yang disengaja, yang diarahkan kepada manusia. Ya. Sawaun, sama saja, ta'allaqa bimaslahati sholati, perkataan itu berhubungan dengan sholat, aula atau tidak. Selama itu diucapkan dan ditujukan hanya kepada selain atau ditujukan kepada sesama manusia, ya, maka itu membatalkan sholat. Makanya tadi kita sampaikan, kalau orang itu bertasbih, subhanallah, niatnya hanya ingin mengingatkan saja, tidak ada niatan zikir saja, maka para fuqaha, ya, beliau mengatakan ini dikhawatirkan bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena sahabat mengatakan yarhamukallah. Kata Nabi Sallam, ya, kemudian Nabi Sallam memberikan penjelasan, nanti kita akan baca. Ya, dan itu menjadi dalil bahwasanya ucapan ketika dia adalah khitab lil adamin, diarahkan kalimat itu kepada sesama manusia, maka bisa membatalkan apa? Membatalkan sholat. Ya. Taib. Landasan dalam hal ini apa? Landasan dalam hal ini adalah hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, in kunna la natakallamu fi sholati ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Kami dulu di awal-awal pensyariatan sholat, biasa ketika sholat itu ada orang yang ngobrol dengan temannya. Sholat ngobrol seperti anak-anak, gitu ya. Tapi di awal-awal pensyariatan. Hatta nazalat, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian dan sholat yang tengah, yaitu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan kondisi khusyuk. Maka kata sahabat Zaid bin Arqam, fa umirna bisukut, maka setelah ayat ini kita diperintahkan untuk diam ketika sholat. Tidak boleh ngobrol dengan apa? Sama manusia. Ya, tidak boleh ngomong dengan orang lain. Ya. Dalam hadis yang lain juga, hadisnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang ini tadi kita sampaikan, bahwasanya ketika beliau sholat ini ada orang yang bersin. Maka Muawiyah mengatakan, ya rahamukallah, mendoakan, tapi tujuannya memang untuk orang itu. Ya rahamukallah. Ya. Maka orang faramanil qaumu bi absarihim, maka orang langsung melirik kepada saya. Ya. Ini anak ini gimana ini? Kok sholat kok ngomong kepada orang lain. Ya. Maka singkatnya Muawiyah bin Hakam tadi akhirnya ya diam saja, dibiarkan. Ya. Kemudian setelah sholat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Muawiyah, ya, inna hadis sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini tidak boleh ada di dalamnya sedikit pun dari perkataan sesama manusia. Ya. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang ada itu di dalam sholat kita bertasbih, ya. Ada zikir-zikirnya, subhana rabbil ala, subhana rabbil azim, buat takbir dan bertakbir, takbiratul ihram, takbir intiqal, wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran, Fatihah, surat pendek. Ya, adanya itu, maka tidak boleh la yasluhu fiha kalamun nas. Tidak boleh ada ucapan manusia. Dalam artian ucapan yang memang ditujukan kepada apa? Manusia. Ya, ditujukan kepada manusia. Baik. Akan tapi ada satu masalah, ya, ada satu masalah, ya. Apabila ucapan itu terucapkan tanpa kesengajaan, secara spontan, terucapkan secara spontan, tanpa ada kesengajaan. Karena di sini disebutkan dari al-kalamul amdu, ucapan yang disengaja. Baik.
bagaimana kalau tidak sengaja? Ya, bagaimana kalau tidak sengaja? Maka para ulama menyampaikan, kalau tidak sengaja dalam artian spontan atau kemudian pas sholat, ya, refleks gitu ya, refleks tiba-tiba dia disengat kala jengking misalkan, langsung dia, aduh, gitu misalkan, pas sholat, aduh itu kan sudah bukan tasbih, wala takbir, wala qiraatul Quran, dia kan kalamun nas, ya. Ya, dia kan apa? Kalamun nas. Maka para fuqaha menyampaikan, jika tanpa ada unsur kesengajaan, dia spontan seperti itu aja. Atau dia memang tidak tahu hukumnya, tidak tahu keharamannya. Ya. Maka dimaafkan selama itu adalah kalimat yang sedikit. Kalimat yang apa? Sedikit. Misalkan satu suku kata, seperti aduh tadi. Ya. Aduh, itu satu suka, itu kalimat yang sedikit lah. Kalimat yang sedikit. Maka ini dimaafkan. Dengan syarat apa? Dengan syarat itu tanpa ada kesengajaan. Atau memang dia tidak tahu hukumnya. Seperti Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Karena Muawiyah bin Al-Hakam, dia tidak tahu hukumnya dan tidak disuruh mengulang sholatnya. Dan tidak disuruh mengulang apa? Sholatnya. Ya. Baik. Maka ini apabila apa? Kalam itu tanpa ada kesengajaan. Tapi kalau yang diucapkan cukup banyak, maka batal. Meskipun tanpa kesengajaan. Ya, tanpa apa? Kesengajaan. Baik. Ini pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua, wal amalul katsiru. Perbuatan ya atau gerakan yang banyak al mutawali yang berkelanjutan. Katsalasi khatwatin. Seperti 3 langkah yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Amdan secara sengaja, karena dzalika hal tersebut au sahwan atau tanpa kesengajaan. Ammal amalul qalil, adapun gerakan yang sedikit, fala tabtulu sholatu bihi, maka tidak batal salatnya. Taib. Maka pembatal yang kedua adalah pergerakan. Pergerakan ini terbagi menjadi 2. Ya, pergerakan yang katsir yang banyak dan pergerakan yang qalil yang sedikit. Yang membatalkan salat secara mutlak ya, dia adalah pergerakan yang banyak. Ya, pergerakan yang banyak dan itu mutawali, berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian tidak ada jeda sama sekali. Berkelanjutan. Dan yang dimaksud dengan katsir banyak ini adalah 3 gerakan itu sudah masuk banyak. Karena Nabi SAW menyampaikan ats-tsulutsu katsir. Sepertiga itu banyak. Ya. Maka 3 ini sudah masuk hitungan apa? Hitungan banyak. Kalau dia adalah al-amalul katsir, al-mutawali dan berkelanjutan, seperti 3 langkah secara berkelanjutan, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Tapi ini dengan syarat itu adalah sebuah pergerakan besar. Sebuah pergerakan besar. Diibaratkan sebagian fuqaha dalam kitabnya bi'udwin kabirin, dengan anggota tubuh yang besar. Misalkan misalkan tangan atau kaki. Ya, ini sebuah ketika dia bergerak, gerakannya besar. Kalau yang bergerak sedikit, misalkan jari atau kepala, ini gerakannya kan sedikit, gerakannya kan bukan gerakan yang besar. Maka ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya. Maka di sini yang termasuk membatal salat adalah gerakan yang banyak, yaitu 3 atau lebih, berkelanjutan dan gerakannya berupa gerakan yang besar. Ya. Maka ini membatalkan salatnya. Taib. Membatalkan salatnya. Taib. Karena para fuqaha menyampaikan ya, karena pergerakan-pergerakan yang besar semacam ini dan dia berkelanjutan, yaitu yukhrimu nazmas shalah. Dia menghancurkan tata gerakan salat. Dalam artian sudah berbeda dengan apa? Gerakan salat. Ya. Sudah di luar gerakan salat. Dan salat punya gerakan-gerakan khusus. Orang salat enggak boleh seenaknya bikin gerakan. Ya. Sudah ada aturannya, berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Tidak ada gerakan besar lainnya. Ya.
Kalau misalkan ada orang yang bikin gerakan besar lainnya, maka bisa membatalkan sholatnya. Dan tadi dibatasi. Kalau dia 3 gerakan dan dia mutawalin, dia berkelanjutan dan itu gerakan yang besar. Gerakan yang besar. Adapun gerakan kecil, misalkan tadi contohnya gerakan-gerakan yang kecil. Atau mungkin gerakan besar tapi dia ghairu mutawalin. Gerakan besar namun dia tidak terus-terusan. Ya. Misalkan gendong anak. Kemudian dia rukuk, dia i'tidal, kemudian dia sujud, dia letakkan. Letakkan kan satu gerakan, meletakkan sudah, sujud. Duduk, kemudian sujud. Dia mau bangkit, gendong lagi, satu gerakan lagi. Itu kan gerakan besar. Namun apa? Namun dia ghairu mutawalin. Dia tidak berkelanjutan, dia terputus gerakan yang satu dengan gerakan kedua dan gerakan seterusnya. Dia terputus, maka tidak membatalkan salat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya kalau gerakan yang sedikit tadi atau gerakan yang ghairu mutawal yang tidak berkelanjutan, sebagaimana hadis disebutkan, ya. Hadisnya Abu Qatadah, kana Rasulullah SAW yusolli linnas waqad hamala Umamah binta Abil As an ala gunukihi. Beliau pernah sholat mengimami dan beliau menggendong Umamah bintu Abil As di di leher beliau atau di pundak beliau ketika sholat. Ya. Idza raka'a wada'aha, ketika rukuk beliau letakkan. Meletakkan itu kan butuh gerakan besar. Ya. Wa idza rafa'aha, ketika beliau bangkit beliau angkat. Tapi ini gerakannya apa? Tidak berkelanjutan, maka tidak membatalkan. Apalagi ada kebutuhan memang di situ. Apalagi ada kebutuhan memang di situ. Termasuk juga gerakan yang kecil. Gerakan apa? Yang kecil. Iya. Sebagaimana diriwayatkan hadisnya Abdullah bin Umar, ya, riwayat Abu Dawud, ya. Nabi SAW beliau pernah sholat, kemudian ada orang-orang yang mengucap salam kepada beliau, kana yushiru biyadihi. Maka Nabi SAW memberikan isyarat jawaban dengan tangannya. Ya. Jadi hanya berkata seperti ini. Ya. Yushiru biyadihi. Beliau menggerakkan apa? Menggerakkan tangannya. Karena tidak boleh mengucap waalaikumsalam, membatalkan sholat. Gitu. Maka beliau apa? Mengisyaratkan dengan tangannya. Ini gerakan yang kecil. Ya. Dan pernah juga Nabi SAW atau pernah dalam hadisnya Abu Bakar, yang mana Abu Bakar ngimami, kemudian Nabi keluar untuk menggantikan. Sebelumnya kan orang-orang agak ribut di belakang, maka Abu Bakar noleh. Ya, Abu Bakar menoleh melihat ternyata ada Nabi, maka beliau mundur, Nabi yang ganti mengimami. Maka Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulang salat, tidak, karena itu gerakan apa? Gerakan yang kecil. Baik, ala kulli hal. Ya, jadi termasuk membatal sholat adalah gerakan, tapi dengan syarat tadi. Yang pertama syaratnya gerakannya itu 3 atau lebih, yaitu dalam bahasa lain banyak. Yang kedua dia itu gerakan besar. Kemudian ketiga dia itu mutawalin, dia berkelanjutan. Ya, dia apa? Berkelanjutan. Baik. Pembatal yang ketiga, ya, wal hadatsul asghar wal akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Apa dalilnya? Ya, dalilnya kita sudah bahas di syarat sah sholat. Karena termasuk syarat sah sholat itu adalah bersih, suci dari hadas. Maka otomatis kalau ada hadas di tengah sholat, ya berarti dia kehilangan syarat sah, maka batal sholatnya. Tapi sebelum kita lanjut mungkin azan terlebih dahulu. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi beberapa pembatal sholat yang berikutnya. Jadi pembatal yang ketiga adalah apa? Hadas. Baik hadas itu hadas kecil ataupun hadas besar. Alasannya karena hadas, kesucian dari hadas itu adalah syarat sah. Maka ketika di tengah sholat dia berhadas, dia kehilangan syarat sah. Pembatal yang keempat, beliau mengatakan wahudutsun najasati, dan munculnya atau keberadaan najis. Allati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan dari najis tersebut. Ya. Dan ini pembatal yang keempat, yaitu apa? Dia terkena najis. Dia terkena najis di tengah salatnya. Baik. Maka di sini ketika dia terkena najis di tengah salatnya, maka batal. Kenapa? Alasannya karena suci dari najis adalah syarat sah.
Ketika dia kehilangan syarat sah, maka ya salatnya tidak sah. Ya. Salatnya tidak sah. Misalkan dia ketika sholat misalkan ya tiba-tiba apa? Dijatuhi kotoran ya oleh tokek atau misalkan ya hewan yang lain misalkan. Ya. Maka ini kalau najisnya tetap di situ, maka bisa membatalkan sholat. Akan tapi kalau misalkan langsung dibuang, beliau memberikan penjelasan. Qala walau waqa'a ala thawbihi. Kalau seandainya terjatuh di atas pakaiannya, najasatun yabisatun, najis yang kering, ya, atau mungkin juga najis yang basah. Fanafadha thawbahu halan, kemudian dia singkirkan pakaian tersebut ketika itu juga, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal. Ya, ketika dia sholat, kemudian kena najis, dia tahu, langsung dia lemparkan misalkan, dilepaskan pakaian itu, maka tidak batal sholatnya. Ya, tidak batal apa? Sholatnya. Dan itu memungkinkan kalau itu bukan di pakaian. Kalau pakaian sudah jelas batal. Kalau pakaian gimana mau, apalagi pakai jubah gini, gimana nyepotnya ya angel. Mungkin kalau songkok gitu ya, mungkin masih bisa. Kalau songkok atau imamah, ya bisa. Tapi kalau selain itu agaknya sulit. Gitu ya. Tapi apa alasannya kok bisa? Ya adakah landasan dalamnya? Ada. Hadis yang masyhur, Nabi SAW ketika sholat tiba-tiba beliau lepas sandalnya. Ketika sholat beliau apa? Lepas sandalnya. Maka ketika Nabi melepas sandal, para sahabat ikut ngelepas sandal. Karena dulu sholatnya di atas tanah. Maka Nabi SAW ketika selesai sholat, maka beliau bertanya kepada sahabat, ma hamalakum ala ilqa'ini alaikum. Kenapa kalian itu ikut membuang sandal? Sandal kalian kenapa kalian lepas di tengah sholat? Gitu. Maka para sahabat mengatakan, kami melihat engkau itu melepas sandal wahai Nabi, maka kami ikut saja. Gitu. Itu, nah, sahabat itu saking manutnya sama Nabi itu, pokoknya apapun dilakukan Nabi dikerjakan juga. Gitu. Maka kata Nabi SAW, saya tadi melepas sandal karena di tengah sholat Jibril ngasih tahu di sandal saya ada najis. Maka saya langsung lemparkan sandal itu. Iya. Dalam artian kalian nggak harus ikut-ikutan gitu loh. Kalian nggak harus ada alasan gitu. Nah, maka di sini para ulama mengatakan, nah, di situ Nabi SAW ketika ada najis ternyata langsung apa? Dibuang. Taib. Kemudian pembatal yang kelima, beliau mengatakan qala wan kisyaful aurati amdan. Dan terbukanya aurat secara sengaja. Secara sengaja. Dia sholat tapi sengaja kemudian dia membuka auratnya secara sengaja. Di tengah sholat misalkan dia sengaja, misalkan perempuan mengangkat lengan bajunya sampai terlihat apa? Lengannya. Batal. Secara sengaja. Baik. Kenapa? Karena aurat itu, tertutupnya aurat syarat sahnya sholat. Sama. Maka kalau syarat sahnya hilang, sholatnya tidak sah. Kalau di tengah sholat ya batal berarti. Tapi beliau mengatakan di sini amdan, secara sengaja. Tapi bagaimana kalau tidak sengaja? Dia sholat tiba-tiba kena angin, terbuka auratnya. Ya, atau dia bergerak, pakaiannya pendek misalkan, sehingga apa? Terlihat auratnya tanpa sengaja. Maka di sini beliau mengatakan, ya, fa in kasyafaha rihu, apabila membuka auratnya angin. Nah, ini hanya salah satu contoh saja, tapi intinya di sini kalau misalkan terbuka tanpa sengaja. Fasataroha fil hal, kemudian dia lalu tutupi seketika itu, dia tahu langsung ditutupi, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal. Tidak batal. Misalkan dia sholat kemudian ketika dia sujud, nah, kelihatan tiba-tiba apa? Kebuka lengannya, maka dia langsung tutupi, tidak batal. Yang membatalkan adalah ketika dia sengaja membuka, atau tanpa sengaja terbuka, dia tahu dibiarkan, ini batal. Nah, ini apa? Membatalkan sholat. Membatal berikutnya adalah yang keenam, wa taghyirun niyati, mengganti niat, merubah niat di tengah-tengah sholat. Seperti apa? Ka'an yanmil khuruja minas sholah, seperti dia niat keluar dari sholat. Dia niat di tengah sholat, dia niat membatalkan sholat, maka batal ketika itu sudah.
Tidak nunggu dia berbalik badan, tidak. Ketika dia sudah niat untuk membatalkan sholat, maka sudah batal. Meskipun dia masih dalam posisi yang sama. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Ketika dia merubah niatnya tersebut. Termasuk yang tidak diperbolehkan, ya, termasuk yang tidak diperbolehkan adalah mengganti niat sholat fardu ke sholat fardu lain. Ini juga tidak boleh. Bisa membatalkan sholat. Ya. Bisa membatalkan sholat. Baik. Adapun kalau misalkan mengganti niat salat fardu kepada niat salat sunnah secara mutlak, tidak niat salat sunnah secara khusus, misalkan kalau salat sunnah secara khusus, maka ini juga tidak boleh membatalkan. Misalkan dia salat misalkan dia salat suatu salat, kemudian dia niat saya ganti untuk salat sunnah yang lain, tapi ada salat sunnah tertentu misalkan, maka ini bisa membatalkan. Tapi kalau misalkan diganti secara salat sunnah mutlak, pokoknya salat sunnah gitu, ini diperbolehkan, tapi dengan syarat ada maslahat. Di antara contohnya adalah untuk mengejar ada jamaah di situ. Misalkan dia sholat sendiri, setelah dia sholat zuhur sendirian, ya, dapat 1 rakaat ternyata ada jamaah, ya. Maka di sini ada masalah di situ, dia ingin mendapatkan keutamaan bersama jamaah tersebut. Maka dia boleh mengganti sholat yang awalnya zuhur tadi dengan syarat diganti menjadi sholat sunnah mutlak. Dalam artian mutlaknya gimana? Ya dia hanya kalau gitu saya ganti salat sunnah saja. Setelah 2 rakaat dia salam, kemudian dia langsung bergabung dengan jamaah itu. Ya. Baik. Kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh, tetap membatalkan juga. Dirubah tiba-tiba nggak ada maslahat untuk sholat gitu, maka tidak boleh. Baik. Ya dalilnya jelas, keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Yang ketujuh, wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Ya. Ka'an yaj'alaha, seperti dia menjadikan kiblatnya khalfa dhahri, di belakang punggungnya. Ya, membelakangi kiblat. Ini membatalkan sholat. Kenapa? Karena menghadap kiblat syarat sah. Syarat sah. Kalau dia membelakangi maka hilang syarat sahnya. Dan ukuran membelakangi kiblat yang membatalkan sholat adalah ketika dadanya sudah tidak berada ke arah kiblat. Tapi kalau selama dadanya masih berada di arah kiblat, tidak batal salatnya. Karena sahabat Abu Bakar tadi menoleh, tapi beliau tidak batal salatnya. Kenapa? Karena dadanya masih ke arah kiblat. Baik, tapi kalau misalkan dadanya sudah ke arah yang lain, nah ini sudah bisa membatalkan salat. Karena dia sudah tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian pembatal yang ke-8 wal uklu, dan makanan. Ya, makan ketika sholat, maka ini jelas membatalkan, karena ini merusak aturan ya sholat atau kondisi sholat, ya. Merusak kondisi sholat, ya. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan ya boleh makan di dalam sholat, nggak ada. Dan ia berdampak membatalkan sholat tersebut, ya. Baik makannya itu makan yang banyak atau yang makan sedikit. Gitu ya. Makan sedikit, misalkan ngemut permen, sholat sambil ngemut permen, ya nggak sah, soalnya batal. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan yang ke-9 wasyurbu, dan minum. Demikian juga makan, maka minum juga sama. Ya, minum juga sama. Katsiran kanal ma'kulu wal masyrubu aw qalilan, sama saja yang dimakan atau yang diminum itu banyak atau sedikit. Kalau dia secara sengaja maka batal. Kalau dia secara sengaja maka batal. Ya. Illa, kecuali an yakuna syakhsu fi hadhi surati jahilan tahrima dzalika. Kecuali kalau orang itu tidak mengetahui hal itu diharamkan. Loh, kenapa kok diharamkan? Karena itu bisa membatalkan sholat, makanya haram. Ya, maka makan dan minum dalam sholat haram. Maka orang itu taruhlah dia baru belajar Islam, akhirnya dia dia tidak tahu, sehingga dia sholat sambil ngemut permen misalkan. Dia tidak tahu. Maka ini dimaafkan kalau memang dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Ya, bukan tidak tahu kalau itu dilarang, cuma nggak tahu kalau itu membatalkan sholat itu. Kalau seperti itu dia tetap batal. Karena dia sudah tahu itu dilarang gitu loh. Cuma dia nggak tahu itu membatalkan sholat. Jadi yang uzur ini adalah dia memang secara asal nggak tahu hukumnya tidak tahu, dikira boleh gitu, makanya dimaafkan. Kalau yang dimakan sedikit, ya sholat sambil mangan sego pecel sak pencuk, ya batal meskipun
nggak tahu hukumnya gitu ya, batal. Karena dia bisa melihat orang lain gitu. Orang lain nggak ada yang kecap-kecap kok, enak ambil mangan, gitu. Nggak mungkin kan. Taib. Itu yang ke-9. Yang ke-10, wal qahqahatu, ya, dan tertawa terbahak-bahak. Wa minhum, dan sebagian ulama, man yu'abbaru, ada yang menyebut au man yu'abbiru anha, ada yang memberikan istilah lain bidhahiki, dengan dhahik, yaitu tertawa. Maka termasuk membatal sholat adalah tertawa terbahak-bahak. Ya. Ya, tertawa apa? Terbahak-bahak. Sebagaimana ada riwayat dari beberapa sahabat, seperti sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, idza dhahika ahadukum fis shalah fa alaihi i'adatu shalah. Jika salah seorang kalian tertawa dalam sholatnya, maka dia ulangi sholatnya. Demikian juga dari sahabat Jabir. Beliau melihat ada orang laki-laki tertawa ketika sholat, maka beliau setelah sholat mengatakan, yu'idus shalah walau yu'idul wudu. Dia harus ulangi sholatnya, tapi tidak perlu mengulang wudunya. Ya. Dan beberapa riwayat yang lain dari beberapa sahabat. Ya. Jadi ini fatwa dari banyak sahabat. Kemudian yang terakhir, wariddatu, dan murtad, waliyatubillah. Ya. Murtad di tengah sholatnya, naudzubillah, maka ini batal, membatalkan sholatnya. Karena kita tahu Allah menyampaikan, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau seandainya kalian berbuat syirik, maknanya kufur pada Allah, murtad, maka amal kalian akan terhapus. Dan murtad di sini adalah wahya qat'ul Islam, dan dia adalah memutus keislamannya. Biqaulin, baik dengan ucapan. Karena kita tahu iman itu adalah qaulun wa amalun. Iya. Maka bisa jadi orang murtad karena ucapannya, naudzubillah. Misalkan dia mengatakan innallaha tsalits tsalatsa, naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang salah satu dari yang 3, ya. Akidah Trinitas misalkan, mengatakan seperti itu. Ini memurtadkan. Atau au fi'lin, atau perbuatan. Misalkan dia secara sengaja kemudian bersujud kepada Bersujud kepada patung atau kepada matahari, maka ini membatalkan keislamannya, ya. Maka di sisi ini, ya, murtad bisa membatalkan sholat. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat, ada ilmu yang didapat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin. Ya, ada pertanyaan. Nggih. Nggih. Iya. Ya. Selilit. Baik, fikum barakallah. Ada 3 pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama untuk aurat. Maka untuk aurat ini, hukum asalnya ketika aurat ini terbuka dalam kondisi berdiri, maka tidak termasuk dianggap aurat terbuka ketika terbukanya dari bawah. Maka ketika orang berdiri, misalkan orang berdiri
Taruhlah dia pakai sarung, nggak pakai sirwal atau nggak pakai apa. Kalau kita ngelongok ke bawah kan kelihatan. Tapi ini tidak termasuk apa terbuka aurat. Nah yang jadi masalah adalah ketika dalam posisi lain sehingga terlihat bukan dari arah bawah. Seperti orang sujud. Tadi ketika sujud sehingga dia terlihat auratnya bukan dari bawah sekarang, dari belakang atau dari samping bisa saja. Ya maka ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama juga. Ya. Ada sebuah kasus misalkan kalau orang pakai pakaian yang terlalu bukan terlalu pendek, terlalu terlalu ombo itu terlalu lebar sehingga ketika dia rukuk terjatuh, kemudian kalau dilihat dari depan kelihatan bagian auratnya. Maka para ulama mengatakan ini dikhawatirkan bisa juga termasuk pembatal. Maka hendaknya ketika misalkan seorang memakai sarung, ya bisa pakai rangkepan, atau misalkan ketika dia pakai sarung dia dia tidak terlalu mendek ke atas, ya tidak terlalu mendek ke atas, ya jadi ya sehingga supaya auratnya tetap bisa terjaga, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah apa dulu tadi, selilitan bukan? Oh, pergerakan. Ya, gerakan. Bagaimana dengan sahabat yang di dalam satu riwayat disebutkan beliau sholat, ya, kemudian karena sudah khawatir nggak keburu, ya, akhirnya dia rukuk di belakang shaf. Akhirnya setelah rukuk di belakang shaf, kemudian setelah itu dia bergerak untuk masuk ke dalam shaf. Ya. Maka para ulama menyatukan berbagai macam riwayat dan kemungkinan yang ada. Maka para ulama menyampaikan bisa ditafsirkan bukan berarti sahabat itu berjalan biasa saja. Ya, bukan berarti sahabat itu berjalan biasa saja. Ada kemungkinan memang beliau ini berada di dekat shaf. Maka para ulama mengatakan tidak masalah bergerak untuk mengisi kekosongan shaf. Ya, untuk mengisi kekosongan shaf. Jadi misalkan dia melangkah satu langkah untuk mengisi kekosongan shaf, tidak masalah. Maka ada kemungkinan sahabat itu sudah bergerak dan dia di belakang shaf, tapi dia tidak terlalu jauh. Bukan berarti difahami dia rukuknya di pintu sana, shafnya cuma shaf satu, sehingga dia rukuk di sana terus jalan di sini. Enggak seperti itu. Jadi dia itu berada di belakang shaf. Ya, jadi di situ ya tidak membatalkan karena apa? Karena pergerakannya hanya sedikit, tidak sampai tiga langkah. Ya. Dan para ulama juga menyampaikan boleh untuk mengisi kekosongan shaf. Ketika misalkan shaf kosong, kemudian dia maju, tidak masalah. Tapi dengan menjaga tadi supaya tidak bergerak berlebihan. Atau kalau misalkan butuh gerakan agak banyak, tidak berkelanjutan. Dia gerak sekali, kemudian diam dulu. Iya. Kemudian baru setelah itu bergerak lagi. Jadi bukan langsung jalan, ya, maju dengan 3 langkah seperti itu. Maka ini sudah merusak tata gerakan sholat. Itu yang kedua. Itu yang tafsiran dari hadis tadi. Sama seperti ya padanannya, mungkin tambah sedikit. Hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Fa idza sajada raja'a qahqara, kata riwayat itu. Karena Nabi sujud, maka beliau mundur. Beliau mundur untuk sujud. Ya. Ya, beliau mundur untuk sujud. Maka di sini dimaknai para ulama makanya memberikan catatan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak dan dia dilakukan secara berkelanjutan. Maka bisa dimaknai Nabi SAW ketika melakukan gerakan itu, gerakannya hanya sedikit, mungkin hanya satu langkah, ya. Atau mungkin gerakan Nabi SAW tidak berkelanjutan, ya, tidak berkelanjutan. Itu ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, untuk selilitan. Mari kita katakan ini sebaiknya ketika orang pas di tengah sholat selilitan, sebaiknya dia keluarkan, jangan dipermainkan. Ya, jangan dipermainkan. Ya, selilit, ono rasane gitu eman. Maka sebaiknya dikeluarkan.
Ya, ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Baik. Taruhlah kalau misalkan selit tadi, kita tidak sengaja tiba-tiba dia masuk, maka ini termasuk apa? Ya, masuk kategori yang dimaafkan ketika tidak ada kesengajaan di situ. Ya. Tidak ada, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat itu adalah sedikit. Ya. Ya, sedikit karena ya selilit masuk yang sedikit. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat dia memang tidak ada keinginan untuk menelan. Tapi dia ketika sholat dan tidak ada unsur mempermainkan loh ya. Kalau misalkan dia memang mempermainkan kemudian maka itu ada kesengajaan karena dia sudah tahu itu bisa membatalkan sholatnya, tapi dia bermain-main, yang bisa membatalkan. Tapi kalau misalkan tadi dia seperti merasa kayak ada selilit sedikit gitu ya, kemudian dia abaikan. Kemudian tiba-tiba dia kok ada yang kayak ketelan, maka tanpa ada kesengajaan sama sekali, maka ini dimaafkan. Ya, maka ini dimaafkan seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.